Asap batirku, welcome back di channel kecil ini. Yang baru gabung selamat bergabung di Batir Ngopi. Seperti biasa, di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Jadi harap maklum, jika antara narasi dan gambar yang kadang kurang nyambung, karena di episode yang Mimin sampaikan belum rilis filmnya. Matur suwun. Mata cantik Nalan Yanran menatap ke arah daerah yang dalam dari Misty Cloud Sect. Sebuah kejutan juga muncul di wajahnya yang cantik. Dia tidak menyangka bahwa masalah hari ini akan benar-benar mengganggu guru besar ini yang telah mengasingkan diri begitu lama. Ini buruk, orang tua itu benar-benar belum mati. Saat Qi dilepaskan, ekspresi Hai Bodong tiba-tiba berubah. Suara lembutnya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Apakah itu mantan pemimpin sekte Misty Cloud, Yun San? Ekspresi Xiao Yan juga menjadi jauh lebih suram pada saat ini. Dia ingat apa yang dikatakan Hai Bodong sebelumnya dan bertanya dengan alis berkerut. Hai Bodong mengangguk. Dengan suara lembut, dia berkata, melihat kehadiran ini, dia benar-benar telah menghancurkan penghalang dari Dou Huang dan maju ke kelas Douzong. Tangan Xiao Yan dengan lembut bergetar sedikit. Orang terkuat yang pernah dilihatnya dalam hidupnya adalah Ratu Medusa dan Jia Xingtian. Meskipun Dou Huang dan Douzong hanyalah perbedaan satu kelas, kesenjangan antara mereka seperti langit dan bumi. Sebelumnya, Hai Bodong dapat menggunakan kekuatannya untuk dengan cepat menyerang tiga Dou Huangs. Adapun orang yang kuat dari kelas Douzong, sama saja tidak akan terlalu sulit untuk mengambil tiga Dou Huangs. Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Hatinya menjadi sedikit tidak sabar karena kejadian ini yang terjadi satu demi satu. Setiap kali dia berpikir bahwa dia bisa pergi, akan selalu ada sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hai tua, karena Yun San benar-benar muncul, maka aku takut kamu akan minggir, bukan? Xiao Yan tiba-tiba teringat kata-kata Hai Bodong dan dengan lembut menghela nafas. Mendengar ini, Hai Bodong bingung, ekspresinya tidak stabil. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata, meskipun orang sepertiku tidak suka terlibat dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya denganku, saya harus melihat sesuatu, yang sudah mulai saya lakukan, sampai akhir. Bahkan jika Yun San benar-benar ingin menghentikan kita hari ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk membawamu pergi dari Misty Cloud Mountain. Xiao Yan kaget saat dia berbalik untuk melihat Hai Bodong, yang mengepalkan giginya. Kehangatan segera muncul di hatinya. Sebagian alasan Hai Bodong memilih untuk tidak menyerah pada saat ini mungkin disebabkan oleh pil pemulihan spiritual ungu. Tetapi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kesediaannya untuk membantu Xiao Yan melarikan diri dalam menghadapi menyinggung Misty Cloud Sect menyarankan persahabatan yang jauh melebihi harapan Xiao Yan. Paling tidak, dia jauh lebih baik daripada beberapa orang. Terima kasih banyak, Hai tua. Aku, Xiao Yan, akan mengingat bantuanmu hari ini di dalam hatiku. Saya pasti akan membalas budi di masa depan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah Hai Bodong. Wajahnya yang halus dan tampan sangat serius. Kami akan membicarakan masalah masa depan di lain waktu. Sekarang, kita harus menyingkirkan orang tua itu di depan kita. Saat Yun San bangun, seluruh gunung Misty Cloud ini ditutupi oleh auranya. Saat ini, bahkan jika kita ingin pergi, itu tidak akan mudah. Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sudut matanya melirik, surga menelan piton besar yang menggantung di belakang Xiao Yan. Dia kemudian melirik Ling Ying agak jauh. Dalam hatinya, dia berulang kali menghitung kekuatan pertempuran kedua belah pihak. Saat mereka berdua berbicara dengan lembut, kekuatan agung dari jauh di dalam Misty Cloud Mountain menjadi semakin padat. Akhirnya, lolongan yang jelas tiba-tiba melesat ke langit. Di bawah tak terhitung banyaknya tatapan, sesosok putih tiba-tiba muncul dari jauh di dalam Misty Cloud Sect. Segera, kakinya melangkah di langit dan perlahan-lahan bergerak menuju kuadrat Misty Cloud Sect. Sosok putih itu tidak memanggil sayap Doki, tapi kecepatan dia berjalan di udara kosong tidak lebih lambat dari Hai Bodong dan yang lainnya. Setiap kali langkah kakinya mendarat, riak bundar akan terbentuk di ruang kosong. Riak kemudian menghilang dan sosok manusia tiba-tiba muncul lebih dari 100 meter jauhnya dengan cara yang sangat misterius. Dengan mengambil beberapa langkah dengan cara ini, sosok manusia melintas dan muncul di atas monumen batu di tengah alun-alun hanya dalam beberapa saat. Pandangannya yang acuh tak acuh menyapu tanah yang berantakan dan alisnya sedikit berkerut.
Tekanan yang menutupi seluruh tanah juga menjadi jauh lebih padat pada saat ini. Xiao Yan ditangguhkan di udara saat dia mengalihkan pandangannya ke sosok putih yang muncul. Dia dengan hati-hati melihat ke atas dan ke bawah saat dia menimbang pemimpin sekte sebelumnya dari Mystic Cloud Sect ini. Sosok putih itu mengenakan jubah panjang berwarna putih polos, angin sepoi-sepoi lembut menyapu dan jubah panjangnya berkibar, memberinya semacam aura dunia lain dan elegan. Usianya tidak tampak sangat tua dan wajahnya tidak memiliki kerutan yang seharusnya dimiliki oleh seorang lelaki tua. Sebaliknya, itu seperti batu giok hangat yang memancarkan cahaya. Jika bukan karena rambut panjangnya yang seputih salju, Xiao Yan benar-benar akan mengalami kesulitan memikirkannya sebagai orang kuat dari generasi yang sama dengan Hai Bodong. Namun, dari penghormatan yang muncul di semua wajah murid-murid Mystic Cloud Sect di bawah ini, jelas bahwa orang ini adalah pemimpin sekte Cloud Misty sebelumnya, Yun San. Setelah orang tua ini menerobos ke kelas Dozong, dia benar-benar menjadi sedikit lebih muda. Sepertinya manfaat menembus penghalang itu memang tidak sedikit. Ketika Hai Bodong mempelajari penampilan luar Yun San, dia tidak bisa menahan untuk memukul bibirnya. Kecemburuan dalam suaranya yang lembut tidak disembunyikan. Yun Leng, beri aku penjelasan. Anda harus tahu bahwa saya telah mengatakan untuk tidak mengganggu saya dalam pelatihan tenang saya kecuali ada masalah besar. Tatapan Yun San berbalik ke arah Yun Leng di bawah saat berbicara dengan lembut. Pemimpin sekte tua, Anda akhirnya keluar. Jika Anda beberapa saat kemudian, saya takut Mystic Cloud Sekte akan dihancurkan oleh orang lain. Saat tatapan Yun San menyapu, kaki Yun Leng segera melunak, lututnya tanpa sadar berlutut. Noda darah di wajahnya memberinya tatapan yang sangat menyedihkan. Di mana Yun Yun? Yun San sedikit mengernyit dan bertanya. Pemimpin sekte telah keluar, dan belum kembali. Yun Leng buru-buru menjawab. Beri aku ringkasan singkat tentang apa yang telah terjadi. Dalam bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya bahwa Mystic Cloud Sect telah dirusak oleh orang lain sedemikian rupa. Tangan Yun San dimasukkan ke lengan bajunya saat dia berkata dengan tenang. Mendengar ini, Yun Leng menguatkan semangatnya. Dia menunjuk Xiao Yan di langit dengan tangannya dan dengan keras berkata, pemimpin sekte tua, apa yang terjadi hari ini sepenuhnya disebabkan oleh dia. Saat dia berbicara, Yun Leng buru-buru memberitahunya tentang kecurigaan Xiao Yan sehubungan dengan kematian Mo Cheng. Tentu saja, orang harus mengatakan bahwa Yun Leng memiliki kemampuan yang cukup besar ketika menangani hal-hal seperti itu karena dia bisa menjadi penatua pertama dari Mystic Cloud Sect. Oleh karena itu, ketika dia menjelaskan, tindakannya memaksa Xiao Yan untuk tetap diuraikan digambarkan dengan bijaksana menginginkan Xiao Yan untuk sementara waktu beristirahat di Mystic Cloud Sect selama beberapa hari sampai masalah ini diklarifikasi. Kata-kata ini memang sesuatu yang dikatakan Yun Leng, nada di mana ia mencoba membuat Xiao Yan tetap tinggal benar-benar berbeda. Karena itu, meskipun dia mengatakannya dengan cara ini, tidak ada yang bisa menyangkal kata-katanya. Setelah itu, dia berbicara tentang bagaimana Xiao Yan melawan dan orang-orang kuat di belakangnya muncul satu demi satu. Akhirnya Yun Leng menggunakan sikap sebagai pelindung dan menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk melindungi reputasi sekte tersebut, tetapi masih belum ada tandingannya. Baru saat itu ia tidak punya banyak pilihan selain menggunakan peluit dan mengajak Yun San, yang berada di pengasingan, keluar. Sebagian besar dari apa yang dikatakan Yun Leng adalah kebenaran. Namun, setelah menghiasi beberapa hal yang dia katakan, tanggung jawab seluruh acara sekarang sepenuhnya menjadi milik Xiao Yan. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi, hanya suara Yun Leng yang membawa kemarahan, berulang kali didengar. Beberapa saat kemudian, ketika Yun Leng akhirnya mengatakan semua itu harus dikatakan, dia selesai dengan sedih, pemimpin sekte tua, meskipun Mo Cheng hanya diakon dalam sekte, kontribusinya untuk Mystic Cloud Sect kami beberapa tahun ini sangat luar biasa. Jika kita membiarkan dia dibunuh secara acak dan tidak melakukan apa-apa, siapa yang berani bekerja untuk sekte kita di masa depan? Bukankah itu akan membuat mereka kecewa? Ini juga bukan bahwa Mystic Cloud Sect kami adalah salah satu dari sekte-sekte yang secara acak salah pada orang-orang. Kami hanya meminta Xiao Yan tinggal di Mystic Cloud Sect sementara, untuk waktu yang singkat. Setelah kami selesai menyelidiki masalah ini, saya, Yun Leng, akan secara pribadi meminta maaf kepadanya jika kami salah menuduhnya. Namun, dia mengabaikan saran saya hanya karena ada seseorang yang mendukungnya.
Setelah diskusi menjadi tidak efektif, dia benar-benar melancarkan serangan. Meskipun kekuatannya sendiri tidak hebat, ia memiliki banyak pembantu. Saat ini, pemimpin sekte tidak ada, dan saya hanya bisa mengambil risiko mengganggu pemimpin sekte lama dan meminta bantuan Anda. Setelah mendengar penjelasan Yun Leng, wajah Yun San tidak memiliki ekspresi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu sekelilingnya. Dia tertawa kecil, benar-benar tidak terduga bahwa masalah hari ini telah meledak hingga sebesar ini. Bahkan Jia Xingtian, Fama, kalian berdua juga telah datang. Jia Xingtian dan Fama bertukar pandang dan tersenyum. Mereka menunjuk ke langit dan berkata, ada satu orang lagi di sana. Aku tahu, hai bodong, kan? Baru saja, saya merasakan kinya ketika saya keluar. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih hidup setelah bertahun-tahun. Saya awalnya berpikir bahwa dia telah dibunuh oleh Ratu Medusa. Yun San mengangkat kepalanya, menatap Hai Bodong saat dia berbicara. Bukankah hal yang sama bagimu, kau yang tua? Hai Bodong membuka mulutnya, melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Secara kebetulan, dia memblokir Xiaoyan di belakangnya saat dia melakukannya. Dia adalah Xiaoyan kan? Yun San melirik Xiaoyan di belakang Hai Bodong dan bertanya. Saya memberi hormat kepada pemimpin sekte Yun San. Xiaoyan dengan penuh perhatian memperhatikan Yun San yang seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang menekan. Dia tersenyum dan berkata dengan cara yang tidak rendah atau sombong. Sikapmu tidak buruk. Sayangnya, Anda agak lemah, kata Yun San samar. Yun San, ketika kamu berumur 17 tahun, lupakan tentang Dozong, bahkan jika kamu melihat seorang Dowang, kamu akan gelisah seolah itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Hai Bodong mengerutkan bibir dan berkata, Dadousi, 17 tahun, ya? Beberapa kejutan melintas di mata itu yang sama saja dengan angin. Dia menggelengkan kepalanya sebelum mengangkatnya dan bertanya, setelah mendengarkan apa yang Yun Leng katakan sebelumnya, apakah kalian berdua tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk membantahnya? Karena pemimpin sekte Yun San percaya kata-katanya, mengapa kita perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu? Xiaoyan tersenyum dan menjawab dengan cara yang agak mengejek. Saya percaya setengah dari apa yang dikatakan Yun Leng. Saya mengerti karakternya. Yun San tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Namun, terlepas dari siapa yang benar atau salah sehubungan dengan masalah ini, beberapa dari Anda harus memikul tanggung jawab untuk mengubah Mystic Cloud Sect menjadi kekacauan ini. Aku tidak akan mengatakan kata-kata sopan seperti membiarkanmu tetap sebagai tamu. Hari ini, Anda telah menciptakan banyak masalah di sini yang telah merusak sedikit reputasi Mystic Cloud Sect. Kita harus menebus reputasi kita, karena beberapa dari Anda telah menyebabkan Mystic Cloud Sect saya berubah menjadi kondisi yang mengerikan, maka biarkan saya berdebat dengan beberapa dari Anda. Tangan Yun San perlahan keluar dari lengan bajunya saat dia dengan tenang berbicara. Yun San kemudian dengan acuh tak acuh melirik Hai Bodong, Ling Ying dan surga menelan piton besar yang menggantung di udara. Kalian semua bisa menyerang bersama. Yun San menundukkan kepalanya, menarik lengan bajunya dan menambahkan dengan sembarangan. Hei, benar-benar tidak terduga bahwa Mystic Cloud Sect memiliki Dozong yang kuat. Sekarang, itu hampir tidak dapat menekan menjadi kekuatan tingkat atas di benua itu. Sayangnya, dibandingkan dengan Yun Botian saat itu, tampaknya Anda masih kurang sedikit. Tubuh Ling Ying menyala dan muncul di depan Xiaoyan. Dia menghadap Yun San di bawah dan tertawa. Ini orang kuat dari benua, kan? Anda berasal dari fraksi mana? Meskipun saya telah mengasingkan diri untuk waktu yang sangat lama, saya masih tahu satu atau dua hal tentang faksi di benua. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku ungkapkan. Yingling melambaikan tangannya. Wajahnya segera berubah menjadi kubur saat dia berkata dengan suara yang dalam, namun, saya akan mengingatkan Anda di sini, jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan sesukamu setelah menjadi Dozong. Saya menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru menyentuhnya. Jika tidak, Anda pasti akan menyesali tindakan Anda. Ada banyak orang di benua ini yang dapat menghancurkan sekte awan kabutmu.